Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam video pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMP kelas 8 bersama saya Teacher Syarul. Materi kita hari ini yaitunya sholat sunnah munfarid dan macam-macam sholat sunnah munfarid. Oke, sekarang kita masuk kepada pengertian sholat sunnah munfarid. Apa yang dikatakan dengan sholat sunnah munfarid? Sholat sunnah munfarid adalah sholat yang dilaksanakan secara individu atau sendiri-sendiri. Jadi munfarid itu artinya sholat yang dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara individu. Nah, sekarang apa saja macam-macam sholat sunat yang dilakukan secara munfarid, secara tersendiri itu? Yang pertama, sholat rawatib. Nah, dilakukan secara sendiri-sendiri. Yang kedua, sholat tahiyatul masjid, juga sendiri-sendiri, tidak boleh berjamaah. Yang ketiga, sholat istikharah, juga sendiri-sendiri. Oke, sekarang kita masuk pada yang pertama, sholat rawatib. Apa yang dikatakan dengan rawatib? Rawatib itu artinya tetap, menyertai, atau terus-menerus. Jadi, sholat sunat rawatib artinya sholat sunnah yang dilaksanakan menyertai atau mengiringi sholat fardu. Baik sebelum sholat fardu atau sesudah sholat fardu. Nah, kalau sebelum sholat fardu kita lakukan namanya qobliyah. Kalau sesudah sholat fardu kita lakukan namanya ba'diyah. Contoh, waktu zuhur, setelah masuk waktu zuhur, lalu muazin azan. Sebelum melaksanakan sholat berjamaah sholat zuhur, maka sehabis azan, maka para jamaah melakukan sholat sunat 2 rakaat terlebih dahulu. Sebelum zuhur itu. Itu namanya qobliyah. Nanti habis sholat berjamaah, lalu ada jemaah yang tidak langsung pulang. Ada yang berdiri lagi, lakukan sholat sunnah 2 rakaat. Itu namanya sholat sunnah rawatib yang ba'diyah, yang sesudahnya. Oke. Nah, sekarang ditinjau dari segi hukumnya, sholat sunnah rawatib itu terbagi 2. Yang pertama ada namanya sholat sunnah rawatib muakkad. Yang kedua, ada namanya sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Nah, yang pertama, apa yang dikatakan dengan sholat sunnah rawatib muakkad? Sholat sunnah rawatib muakkad itu artinya sholat sunnah yang sangat dianjurkan untuk melaksanakannya. Apa saja tuh sholat sunnah yang sangat dianjurkan melaksanakannya? Nah, yang pertama, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ya, habis azan, lalu sholat subuh dulu, sholat sunat dulu sebelum subuh itu 2 rakaat. Nah, itu sangat dianjurkan itu. Yang kedua, 2 rakaat sebelum sholat zuhur. Yang ketiga, 2 rakaat sesudah sholat zuhur. Yang keempat, 2 rakaat sesudah sholat maghrib. Yang kelima, 2 rakaat sesudah sholat isya. Jadi inilah sholat sunat rawatib muakkad, sholat sunat yang mengiringi sholat fardu yang sangat dianjurkan melaksanakannya. Yang kedua, sholat sunat rawatib ghairu muakkad. Apa itu yang dikatakan ghairu muakkad? Artinya sholat sunat rawatib yang kurang dianjurkan melaksanakannya. Tapi kalau juga dilaksanakan, tidak apa-apa, tetap dapatkan pahala. Nah, apa saja itu sholat sunat rawatib ghairu muakkad itu? Yang pertama, 2 rakaat sebelum maghrib. Ya, biasanya habis azan, ya, waktu maghrib langsung qomat. Tapi sebetulnya di situ ada sholat sunat. Kalau kita ingin melaksanakannya, boleh juga, tapi tidak dianjurkan. Yang kedua, 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Yang ketiga, 4 rakaat sudah sholat zuhur. Yang keempat, 4 rakaat sebelum sholat asar. Nah, yang ini ghairu muakkad. Ya, artinya kurang dianjurkan untuk dikerjakan. Nah, sekarang masuk yang kedua, sholat sunat munfarid yang dikerjakan sendiri-sendiri. Apa itu? Yaitunya sholat tahiyatul masjid. Apa artinya sholat tahiyatul masjid? Artinya sholat sunnah yang dilaksanakan setiap memasuki masjid. Jadi pada saat kita hendak masuk ke masjid, disunnahkan sebelum duduk untuk melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat. Ya, bagaimana niatnya? Sengaja aku sholat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Bacaannya sama dengan sholat subuh, ya, sampai salam. Yang ketiga, yang termasuk sholat sunat munfarid, sholat sunat yang dikerjakan sendiri-sendiri, yaitunya sholat istikharah. Istikharah itu artinya pilihan atau karena ragu. Jadi apa dikatakan dengan sholat sunat istikharah itu? Sholat sunnah dengan maksud untuk memohon petunjuk Allah dalam menentukan pilihan yang terbaik di antara 2 pilihan atau beberapa lebih. Ya. Nah, contohnya begini. Kita umpamanya tamat sekolah, ingin menyambung ke SMA.
Nah, SMA favorit kita ada umpamanya 3. Di antara yang 3 ini kita ragu mana yang akan dipilih. Maka untuk menentukan pilihan yang terbaik kita lakukan namanya sholat istikharah. Ya, jadi lakukan sholat istikharah 2 rakaat. Sengaja aku sholat sunat istikharah 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Bacaannya sama dengan yang lain sampai salam. Ya, jadi sholat sunat istikharah itu berulang-ulang dilaksanakan. Kapan yang lebih baik dan bagusnya? Yaitunya di tengah malam. Oke, demikian materi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah.